Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita akan mengkaji sebuah pertanyaan di dalam forum kita yang kita angkat karena pertanyaannya sangat menarik dan banyak menjadi pertanyaan di seputar atau di sekitar kita, yaitu terkait dengan sholat. Apakah sholat itu kelak di hari pengadilan akan menjadi pertanyaan yang pertama, amalan pertama yang dipertanyakan kualitasnya? Dan kemudian apakah sholat itu juga mewakili kualitas amalan-amalan yang lainnya? Artinya kalau sholatnya baik, maka amalan yang lainnya juga dianggap baik, dinilai baik. Kalau sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya juga akan dianggap buruk. Tentu saja ini menjadi sebuah kajian yang menarik dan kita akan melakukan klarifikasi dengan dua cara. Yang pertama terkait dengan dalil hadis itu sendiri, karena ternyata informasi ini tidak muncul di Al-Quran, melainkan munculnya adalah di hadis. Kita akan mengkaji hadisnya dari sisi sanadnya maupun dari sisi matannya. Dan yang kedua, kita selalu akan membandingkan dengan informasi paling akurat yang dijamin kebenarannya oleh Allah, yaitu kitab suci kita, Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, marilah kita cek pertama kalinya ke sumber informasi dari berita tentang dijadikannya pertanyaan pertama itu di dalam pengadilan nanti terkait dengan sholat. Ada di dalam hadis berikut ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir, fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawwu fayukammalu minha man taqasa minal faridah thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadha. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia mengatakannya sebagai hadis hasan. Sahabat sekalian, itulah sumber informasi terkait dengan tema yang sedang kita bahas, bahwa menurut hadis ini pertanyaan pertama kali yang diajukan kepada seorang manusia, seorang hamba nanti di hari pengadilan adalah terkait dengan sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dianggap semuanya amalannya adalah baik. Kalau sholatnya ternyata buruk, maka dianggap semua amalannya adalah buruk. Mari kita melakukan kajiannya. Yang pertama terkait dengan sanadnya. Sanad adalah urutan perawi. Apakah sanadnya ini kualitasnya sahih, ataukah hasan, ataukah dhaif, ya lemah, ataukah maudhu, palsu. Hadis ini tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah grade tertinggi dari kualitas hadis. Di atas itu sahihain, ya, disepakati oleh mereka berdua, atau mutawatir, diceritakan dalam banyak jalur periwayatan. Itu adalah hadis yang kuat diakui oleh para ilmuwan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
Dan Imam Tirmidzi sendiri ternyata mengatakan bahwa hadis ini levelnya bukan di mutawatir, bukan di sahihain, bukan di sahih, tetapi ada di level hasan. Artinya Imam Tirmidzi memiliki keraguan tertentu bahwa ini levelnya tidak sangat terpercaya sahih, tetapi levelnya di bawah itu, yaitu hasan. Karena itu kita akan mengkritisinya lebih lanjut. Selain terkait dengan sanadnya, maka kita akan mengkritisi terkait dengan matannya, isi kandungan makna yang tersimpan di dalam informasi hadis itu. Sahabat sekalian, hadis ini kalau kita kaitkan dengan logika di dalam peribadatan di dalam Islam, maka ada kejanggalan. Yang pertama, hadis ini mengatakan bahwa seakan-akan sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang kemudian bisa merepresentasikan kualitas keislaman seseorang. Sehingga digambarkan di hadis itu, kalau sholatnya baik, maka semuanya akan ikut baik. Tetapi kalau sholatnya jelek, maka semua amalannya akan ikut jelek. Nah, yang menjadi janggal adalah di dalam Al-Quran yang kemudian diformulasikan sebagai rukun Islam itu, ibadah itu bukan hanya sholat, tetapi ada sedekah, ya, ada zakat, atau ada juga umroh, haji, dan lain sebagainya yang kemudian diformulasikan ke dalam apa yang disebut sebagai berislam, ya, rukun Islam itu. Maka di dalam Al-Quran kita akan menemui bahwa masing-masing peribadatan itu dijelaskan secara terinci dan secara mandiri, bahwa setiap ibadah memiliki parameternya sendiri-sendiri. Sholat parameternya sendiri, tanha anil faksya'i wal munkar, harus bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Sedekah ada parameternya sendiri, harus memberikan kemanfaatan secara sosial. Puasa punya parameternya sendiri, harus menyehatkan dan bisa menjadikan seseorang itu menjadi lebih bertakwa dari sebelum berpuasa. Haji adalah ibadah puncak dari rukun Islam yang juga memiliki parameternya sendiri, yaitu mencapai tingkatan berserah diri. Maka kalau kemudian digambarkan sholat itu bisa mewakili semua itu, nah di sini muncul kejanggalannya. Apakah sholat bisa mewakili parameter puasa? Banyak orang yang sholat tetapi puasanya, kata Nabi, masih disebut cuma dapat lapar dan dahaga saja. Kenapa? Parameternya berbeda. Sholat dan puasa itu adalah ibadah yang berbeda, yang tujuannya berbeda. Sholat dan sedekah atau zakat, parameternya juga berbeda. Ada orang sudah sholat tetapi sedekahnya belum baik, atau bahkan tidak pernah bersedekah, tidak punya empati kepada orang lain, dan seterusnya. Sholat dan haji, apakah dengan sholat sudah mewakili tujuan dari haji itu? Tentu saja belum. Jadi di sini kita mendapati sebuah kejanggalan terkait dengan sholat yang bisa mewakili seluruh amal perbuatan seseorang. Bisa saja orang sudah sholat tetapi amal kebajikan lainnya itu ternyata juga buruk. Artinya tidak menggambarkan bahwa kalau sholatnya sudah baik, sudah rajin, apalagi nanti terkait dengan sholat itu bisa dipertanyakan, sholat macam apa? Apakah sholat yang sekedar ritual, ataukah sholat hakikat yang bisa tanha anil faksya'i wal munkar, yang mencegah seseorang itu dari perbuatan keji dan munkar? Maka kita tidak bisa menyederhanakan bahwa seseorang yang sudah menjalani sholat dengan baik, maka dengan otomatis, dengan sendirinya semua amal kebajikannya juga menjadi baik. Ternyata Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sholat, puasanya masih bisa kacau, akhlaknya juga bisa kacau, sedekahnya juga belum tentu dijalankan, dan sebagainya, termasuk sudah mampu tapi juga belum berangkat berhaji. Maka di dalam Al-Quran sendiri kita mendapati ada orang yang disebut sebagai musallin, ya, orang yang sholat tetapi tempatnya masih bisa di neraka.
Allah bercerita di dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Maka celakalah neraka wail tempatnya bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, orang-orang yang riya dan enggan menolong dengan hal-hal yang berguna. Sangat jelas ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa ada seseorang yang disebut sebagai berdusta di dalam beragama. Bohong dia mengatakan sudah beragama Islam ini. Kenapa? Dirinci oleh ayat ini atau oleh surat ini, yaitu orang-orang yang tidak mau menolong anak yatim atau menghardik anak yatim, tidak mau mengajak memberi makan orang miskin, ya, termasuk orang yang sudah sholat tetapi sholatnya itu ternyata tidak menuju sholat yang hakikat, sholatnya cuma ritual belaka, dia lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Fawailul lil musallin, celakalah atau neraka wailah orang-orang yang disebut musallin itu, orang yang sholat. Siapa dia? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Bukan lalai di dalam sholatnya, karena kalimatnya itu bukan alladzina hum fi sholatihim sahun. Kalau menggunakan fi, maka adalah orang-orang atau yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Bukan, kalimatnya menggunakan kata an sholatihim sahun, lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Artinya ya sholat ya maksiat, sehingga sholatnya itu sesungguhnya belum sholat, cuma ritual belaka, fikih semata, syariat saja, tidak masuk kepada hakikat, tarikat, apalagi makrifat. Orang-orang sholat tapi maksiat, tidak tanha anil faksya'i wal mungkar, disebutlah dia sebagai pembohong agama. Bohong dia telah beragama Islam ini, karena dia tidak menjalankan amal-amal kebajikan selain sholat itu. Jadi sahabat sekalian, rentetan ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa orang yang sudah sholat, rajin sholat, tidak serta-merta kemudian menggambarkan dia memiliki amal kebajikan yang lain itu baik ya kualitasnya. Bisa saja ya sholat tapi ya maksiat dan kemudian diancam oleh Allah bahwa tempatnya adalah di neraka. Oke sahabat sekalian, kita sudah melakukan kajiannya atau pembahasannya terkait dengan sanad dan matan dari hadis yang dijadikan sumber informasi terhadap tema yang sedang kita bahas ini. Maka berikutnya kita akan mengambil sejumlah ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk mendapatkan gambaran lebih jauh, ya, untuk mengkritisi terkait dengan informasi bahwa pertanyaan pertama di dalam pengadilan akhirat nanti adalah terkait dengan sholat, dan yang kedua bahwa sholat itu sudah bisa mewakili seluruh amal kebajikan, atau kalau jelek maka dia akan menjadi nilai yang jelek juga bagi seluruh amal kebajikan kita. Yang pertama adalah surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memang memberikan gambaran kepada kita bahwa sholat itu adalah ibadah yang utama.
Kenapa? Ya dikarenakan kita sedang berinteraksi dengan Allah di dalam sholat itu. Di situ membaca Al-Quran, di situ ada zikirnya, di situ ada permohonan ampun, di situ ada memohon pertolongan dan sebagainya. Maka digambarkanlah memang sholat itu adalah ibadah yang sangat utama. Wala dzikrullahi akbar. Dan sholat itu sungguh adalah sesuatu yang sangat besar, yang lebih besar dibandingkan dengan berbagai macam amal kebajikan. Iya, tetapi bukan satu-satunya, sehingga perlu digambarkan atau diberi tambahan penjelasan dengan menggunakan berbagai macam ayat yang lainnya. Salat memang menjadi sebuah ibadah yang akan menjadikan kita untuk terus-menerus menghadirkan Allah dalam seluruh kesadaran kita. Makanya disebut sebagai zikir. Di dalam salat itu ada zikirnya, di dalam salat itu juga ada permohonan ampunnya atau permintaan tolongnya. Aqimis sholata lidzikri misalnya. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, mengingat Allah. Jadi sholat itu menjadikan kita senantiasa ingat kepada Allah. Kalau kita punya masalah, maka minta tolongnya juga di dalam sholat, mohon ampunnya juga di dalam sholat, bersyukurnya juga di dalam sholat. Iya, sholat adalah sebuah ibadah yang sangat besar nilainya. Wala dzikrullahi akbar. Jadi digambarkan sebagai zikrullah, zikir kepada Allah, dan itu bernilai sangat besar. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lainnya Allah menggambarkan bahwa kebajikan itu selain sholat itu juga banyak sekali kebajikan yang harus kita lakukan sepanjang kehidupan kita sebagai amalan yang nanti akan dipertanyakan di pengadilan akhirat. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Luar biasa, ayat ini memberikan pemahaman yang sangat detail kepada kita terkait dengan apa yang disebut kebajikan itu, dan diajarkan oleh Al-Quran untuk kita jalankan sebagai jalan agama ini. Bukan cuma sekedar menghadap ke barat dan ke timur katanya kebajikan itu, tetapi lebih detail ya. Sangat banyak diceritakan mulai dari beriman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, dan seterusnya, sampai membelanjakan harta bendanya di jalan Allah untuk orang-orang miskin, untuk fakir, untuk budak, dan segala macam dijelaskan di sana, termasuk sholat. Itu adalah bagian dari kebajikan yang memang harus kita usahakan sepanjang hidup kita. Jadi dengan membaca ayat ini kita mendapatkan gambaran bahwa sholat semata itu belum bisa mewakili seluruh amal kebajikan yang diajarkan oleh agama ini. Jadi sahabat sekalian, kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari kajian kita kali ini?
bahwa ternyata sholat itu meskipun sangat penting dan bernilai sangat tinggi disebutkan oleh Al-Quran, tetapi tidak bisa mewakili seluruh amal ibadah, seluruh amal kebajikan yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Dan kemudian disebutkan secara sangat mendetail bahwa sholat itu adalah sebagian saja dari amal kebajikan yang semuanya harus kita jalankan, yang disebut sebagai Islam yang kafah, yang menyeluruh itu. Maka sebagai kesimpulan kita punya dua hal saja, dan ini kita ambil dari dalam Al-Quran. Ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang dipersoalkan sangat mendasar, dan ini dipertanyakan di awal saat pengadilan, itu justru adalah soal ketauhidan. Allah berfirman tentang ini di dalam surat Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi inti dari semua pelajaran di dalam agama kita ini sesungguhnya adalah ketauhidan. Ketika seseorang itu tidak bertauhid, menserikatkan Allah, maka seluruh amalannya akan lenyap, termasuk sholatnya pun akan menjadi tidak bernilai. Sholat yang tidak karena Allah, tetapi karena rezeki, karena sungkan, segan kepada orang lain, malu kalau tidak menjalankan, terpaksa dan sebagainya. Sholat yang bukan karena Allah, maka semua itu menjadi hilang nilainya. Inilah justru poin penting yang harus kita perhatikan, bahwa seluruh ibadah kita, termasuk sholat kita, rukun Islam kita, dan semua kebajikan itu harus berbasis, berdasar pada ketauhidan. Kalau tidak, maka semua amalan kita itu menjadi lenyap, menjadi nol nilainya. Sehingga bisa dikatakan kalau tauhidnya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tetapi kalau tauhidnya jelek, maka nilai dari seluruh amalan kita juga akan menjadi jelek. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Allah menggambarkan terkait dengan amal kebajikan itu, bahwa amal kebajikan itu bukan hanya sholat, melainkan amal kebajikan yang menyeluruh, yang kafah. Inilah yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya ada di dalam ayat berikut ini, yaitu surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannata wa la yudlamuna nakira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang dia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ayat ini merepresentasikan yang tadi telah kita bicarakan, diantaranya dari surat Al-Baqarah ayat 177 itu, bahwa kebajikan itu sedemikian banyak diajarkan oleh Al-Quran untuk kita jalankan, baik yang bersifat hablum minan nas maupun yang bersifat hablum minallah. Maka ayat ini kemudian mengatakan, barang siapa melakukan amal-amal kebajikan itu, ya sholatnya, ya puasanya, ya zakatnya, ya hajinya, ya sedekahnya, ya akhlakul karimahnya dan sebagainya, maka dia laki-laki maupun perempuan tempatnya adalah di surga Jannatun Na'im. Allah tidak akan menganiaya hambanya sedikit pun terkait dengan berbagai macam amal kebajikan yang telah dilakukannya itu. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.